Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dipangarso. Nomor induk mahasiswa 19326006, Prodi Manajemen Informatika D3 semester 3, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML, tugas dari materi APSI untuk UAS semester 3 ini. Pertama-tama perkenalan dulu UML itu apa. UML sendiri itu artinya adalah Unified Modeling Language. Pengertiannya sendiri, UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasi artefak bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa modeling deskripsi atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada permodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML sendiri tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. UML sendiri itu mendefinisikan notasi dan sintak atau simentak. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya, seperti Gladyboch, Object Orientation Design, dan lainnya. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, abstraksi konsep dasar UML yang terdiri dari Structural Classification, Dynamic Behavior, dan Modeling Management. Bagian UML sendiri itu ada yang pertama view, diagram. View itu sendiri digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi dalam UML yang berisi jumlah diagram. Beberapa jenis view dalam UML antara lain use case view, logical view, component view, constraint view, dan development view. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun oleh mengilustrasikan bagian dan aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu ya, dan ketika digambarkannya biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Bagian UML view ada 2 jenis, ada berapa ya, 5. Yang pertama use case view, mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai diinginkan external actors. Aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. View ini digambarkan dalam use case diagram dan kadang-kadang dengan activity diagrams. View ini digunakan terutama untuk pelanggan, perancang, desainer, pengembang, developer, dan penguji sistem. Yang kedua logical view, mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem. Struktur statis ya, yang termasuk class, object, dan relationship. Dan kalau kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirimkan pesan ke objek lainnya dalam suatu fungsi tertentu. View ini digambarkan dalam class diagrams untuk struktur statis dan dalam state, sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang, desainer, dan pengembang developer. Yang selanjutnya komponen view. Komponen view ini sendiri mengimplementasi dan ketergantungan modul. Jadi komponen yang merupakan tipe lainnya
dari kode model diperhatikan dengan struktur ketergantungannya. Juga alokasinya, sumber daya komponen dan informasi administratif lainnya. View ini digambarkan dalam komponen view dan digunakan untuk pengembang developer. Yang selanjutnya, konsulensi view, membagi sistem ke dalam proses prosesor. View ini digambarkan dalam diagram dinamis, state, sequence, collaboration, dan activity diagrams. Dan diagram implementasi termasuk komponen dan deployment diagrams, serta digunakan untuk mengembang developer, pengintegrasi, integrator, dan penguji tester. Yang selanjutnya, development view bisa dipahami sendiri bagian-bagiannya. Untuk bagian UML diagram, ada use case diagram. Use case diagram ini adalah abstraksi dari interaksi antar sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antar user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem yang akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analisa dan pengguna serta antar analisis klien. Yang kedua, class diagram. Class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku operasi, dan relasi yang sama. Dan class diagram, class diagram adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku operasi, dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya class diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dalam memvisualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Yang ketiga, use case diagram. Komponen software merupakan bagian fisik dari sebuah sistem karena menetapkan di komputer tidak berada di benak yang analisis. Komponen merupakan implementasi software dari sebuah atau lebih kelas. Yang selanjutnya, deployment diagram menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat satu sama lainnya dan jenis hubungannya. Selanjutnya, bagian UML diagram ada state diagram, menggambarkan semua state kondisi yang dimiliki dari suatu objek dari kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Begitupun sama dengan sequence diagram, digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario-nya. Tujuan pengenalan UML sendiri, yang pertama memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam permodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap pakai, bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model mudah dan dimengerti secara umum. UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah blueprint atau cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Unsur pembentukan UML ada things, relation, dan diagram. Bisa dibaca sendiri pengertiannya. Jenis-jenis things, macam-macam struktur things, ada class, interface, collaboration, use case, lengkap. Sekian dan terima kasih pemaparan materi mengenai sedikit tentang UML itu apa, jenis-jenisnya, dan tujuannya, fungsinya.
Sekian dan terima kasih.